Ketika Top akan dipasangkan kekang di lehernya, ia mengamuk. Tapi kemudian, Joy datang dan membiarkan dirinya yang dipasangkan kekang. Di sisi lain, Albie kemudian menerima paket yang dikirimkan Sersan Perkins. Di dalam paket itu terdapat lukisan Joy yang dibuat oleh Jim. Ketika Albie membacanya, ia begitu terkejut kalau tahu bahwa Kapten Jim sudah gugur. Itu berarti kalau Joy sudah tidak berada di pihak Inggris. Di tempat pasukan Jerman, terlihat seorang komandan yang mengatakan kalau mereka akan maju ke garis depan pada malam hari. Terlihat kalau Joy sekarang ditanggung jawabkan kepada seorang pemuda bernama Gunter. Namun saat itu, adik Gunter diharuskan ikut ke garis depan bersama pasukan lainnya. Hal itu membuat Gunter sangat takut berpisah dengan adiknya karena ia sudah berjanji kepada ibunya bahwa ia akan tetap bersama Michael. Singkat cerita, ketika para pasukan itu berjalan ke garis depan, Gunter tiba-tiba datang dengan Top dan Joy. Ia kemudian menarik Michael yang sebelumnya ia sudah ikatkan bendera batalion di tasnya. Hal itu membuat para pasukan lainnya berhamburan, namun belum mengejar mereka. Akhirnya, Gunter dan Michael bersembunyi di sebuah kincir angin tua. Father be ashamed. I was proud to go. Ketika mereka berdua sedang bersembunyi di dalam kincir angin, para pasukan Jerman berhasil menemukan mereka. Dan pada akhirnya, mereka berdua ditembak mati. Tetapi Joy dan Top dibiarkan di dalam kincir angin itu. Sampai pada suatu pagi, seorang gadis bernama Emily menemukan dan membawa mereka ke rumahnya. Emily terlihat begitu bahagia mengurus dan merawat mereka. At least I won't have long to wait. Emily juga melatih Joy melakukan lompatan. Dengan begitu sabar, Emily terus melatih Joy. It's your... Dan pada saat itu juga, para pasukan Jerman tiba di rumah Emily untuk merampas semua hasil ladang mereka. Food for the soldiers at the front. Where's the livestock? There's fresh hay in your barn. We use it to replace the mat. Emily berhasil menyembunyikan Joy di dalam kamarnya. Keesokan harinya, kakek Emily memberikan sadel tua milik mendiang ibu Emily. Emily akhirnya kembali berlatih sambil menunggangi Joy. Akan tetapi, Emily pergi ke area para pasukan Jerman dan membuat Joy dan Top kembali diambil oleh Jerman. They will pull artillery until they die. Joy dan Top kembali melanjutkan perjalanan mereka. Kini, kedua kuda tersebut dijadikan kuda penarik senjata. Senjata-senjata berat ditarik oleh kuda-kuda itu. Kuda yang dilihat sudah tidak berguna terpaksa ditembak mati dan digantikan dengan kuda yang lainnya. Hageman, bring up another horse. No, the big black one. Top awalnya dipilih untuk menggantikan kuda yang mati itu. Tapi lagi-lagi, Joy datang dan langsung memperlihatkan kegagahannya. Tugas sangat berat kuda-kuda itu lakukan. Joy hampir saja terjatuh, tapi beruntung, kuda-kuda itu berhasil melakukannya. Pada tahun 1918, sudah 4 tahun sejak perang dimulai. Albie juga telah bergabung untuk mengikuti perang. Di parit sempit itu, terlihat Albie sedang mengambil amunisi sambil ditembaki meriam oleh Jerman. Terlihat juga Albie mengirimkan surat. Love letter. That's my business. Singkat cerita, tiba saat Albie dan pasukan lainnya untuk pergi ke medan pertempuran. Tapi salah satu temannya bernama Andrew malah ditugaskan untuk berjaga di parit
dan menembaki para pasukan yang kembali ke parit. Take this rifle. You shoot them dead. Andrew! Nobody's retreating today! Hingga sumprit komando dibunyikan. Mereka semua akhirnya berlari ke medan pertempuran. Banyak di antara mereka yang mati ditembak oleh Jerman. Albi kemudian menyelamatkan salah satu temannya, yaitu anak tuan tanah yang tertembak di kakinya. Walaupun temannya itu menyuruhnya untuk meninggalkan dirinya, Albi terus menyelamatkannya. Di sisi lain, Andrew yang disuruh berjaga melihat ada prajurit yang kembali ke parit, tapi dia tidak menembaki mereka dan malah pergi untuk bergabung bersama prajurit yang lainnya. Ia pun berhasil bertemu dengan Albi di sebuah parit milik Jerman. No! Tak lama berselang, sebuah ledakan gas terjadi di parit itu dan mengenai mereka semua. Di sisi lain, Joy dan Top masih bertahan di pasukan Jerman, namun Top terlihat sudah begitu kelelahan. Hey! There's no stopping here! Stay on your feet. No, please. No. Dan kemudian Top meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, para prajurit Jerman terlihat kabur dari tempat itu. Mereka akhirnya meninggalkan Joy sendirian. Go to hell! Run! Run! Sebuah tank milik Inggris menghampiri Joy. Joy awalnya tidak bisa kabur. Tapi akhirnya, dia melompati tank tersebut. Ketika sedang berlari, Joy terjatuh ke dalam parit milik Inggris. Dia terus berlari. Sampai pada akhirnya, ia tidak bisa berlari lagi karena badannya tersangkut kawat duri. Singkat cerita, para prajurit yang di parit melihat Joy dari kejauhan. Mereka berusaha memanggilnya, bersiul, dan sebagainya. Tapi tidak ada yang berhasil. Kemudian salah satu prajurit menyadari kalau Joy tersangkut kawat. Akhirnya prajurit itu pergi untuk menyelamatkan Joy dengan cara membawa bendera putih. Ketika sampai di tempat itu, seorang tentara Jerman juga membantu menyelamatkan Joy. Mereka berdua akhirnya terkagum dengan tubuh indah Joy. Running away from danger. Warhorse. Warhorse. Setelah terselamatkan, mereka berdua saling memperebutkan Joy dengan cara melempar koin. That's the face of my Kaiser. Tapi pada akhirnya, prajurit Inggris itu berhasil mendapatkan Joy. Ketika sampai di parit, terlihat semua tentara terkagum dengan Joy yang berhasil selamat dari peperangan tersebut. Di sisi lain, Albi terlihat sedang dipopong oleh anak tuan tanah dalam kondisi mata sedang dibalut dengan kain. Keadaan tersebut membuat Albi dan temannya yang terkena gas tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Dan mereka akhirnya dipindahkan ke pos perawatan. Di waktu yang bersamaan, Joy juga dibawa ke tempat itu oleh prajurit yang menyelamatkannya. Prajurit itu meminta dokter untuk mengobati Joy. Keributan antara dokter dan prajurit itu akhirnya sampai di telinga Albi. Orang-orang hanya berkata kalau ada kuda ajaib yang selamat. Ketika dokter itu memeriksa Joy, dokter itu menyarankan kalau sebaiknya mereka membunuh Joy supaya penderitaannya berakhir. Sesaat sebelum Joy ditembak, terdengar suara siulan dari Albi. Seketika itu, Joy langsung merespon. Albi yang tidak bisa melihat kemudian langsung dipertemukan. Albi kemudian berkata kalau kuda itu adalah Joy yang ia besarkan. Dokter itu masih tidak percaya, tapi ketika Albi yang tidak bisa melihat berkata ciri-ciri Joy, yaitu tanda putih di kaki dan di kepalanya, dokter itu menjadi percaya dan berjanji akan merawatnya sebaik yang mereka bisa. Pada malam hari, bel kembali dibunyikan, tanda bahwa perang telah berakhir.
Well, in a moment, for the first time in 4 years, the King and Queen thank you for your service. Di sisi lain, Albi menerima kabar kalau Joy terpaksa harus dilelang karena peraturan yang berlaku. Albi terpaksa harus membawa Joy ke pasar untuk dilelang. Ketika ia membawa Joy keluar kandang, para prajurit lainnya sedang berkumpul di luar. Mereka juga menyumbangkan sejumlah uang untuk digunakan Albi mengikuti lelang. Singkat cerita, lelang dimulai. Awalnya hanya seorang pria tua yang melawan jumlah lelang yang diberikan Albi. 30 pounds sudah menjadi harga tertinggi pada saat itu. Hingga terdengar dari kejauhan seorang kakek yang tidak lain adalah kakek dari Emily menawar hingga 100 pound. Raut muka sedih terlihat pada wajah Albi. Ia memohon dan berjanji akan menggantinya 2 kali lipat. No, I found him. He raised him. Worse, it was. My granddaughter. Ketika kakek Emily akan membawanya, Joy kemudian berbalik ke arah Albi. Kakek Emily sungguh terharu melihat itu. Don't be worried, boy, when I go. I won't worry over you none. Go be with you, sir. Dan pada akhirnya, kakek Emily memberikan Joy kepada Albi. What was her name? Her name is Emily. Singkat cerita, Albi pulang ke rumah bersama Joy. Setibanya di rumah, ibu dan ayahnya kemudian memeluk Albi. Film pun berakhir.